Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Sahabat sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, melanjutkan kembali pembahasan kita kitab Al-Muqaddimatul Ajurrumiyah karangan Imam As-Sinhaji rahimahullahu taala. Terakhir kita telah membahas tentang bab al-maf'ul alladzi lam yusamma fa'iluhu, bab maf'ul yang tidak disebutkan fa'ilnya, atau kita katakan juga naibul fa'il. Nah, sekarang kita akan membahas tentang bab mubtada dan khabar. Nah, jadi sebelum kita melanjutkan teman-teman sekalian, review sedikit. Kita telah membahas, ini kita membahasnya tentang isim-isim yang marfu, kita telah membahas fa'il. Kemudian naib fa'il. Naib fa'il. Nah, teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, fa'il dan naibu fa'il ini keduanya itu ketika di sini konteks pembahasan ini untuk memudahkan pemula, mereka adalah dari segi jumlahnya adalah jumlah fi'liyah. Jumlah fi'liyah. Jadi teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam bahasa Arab kalimat atau dalam bahasa Arab jumlah itu artinya kalimat, itu terbagi dua. Jadi ada yang jumlah ismiyah namanya, jumlah ismiyah, dan ada namanya jumlah fi'liyah. Jumlah ismiyah adalah jumlah yang diawali oleh isim. Sedangkan jumlah fi'liyah adalah jumlah yang diawali oleh fi'il. Nah, maka teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita telah membahas fa'il dan naibul fa'il. Nah, fa'il dan naibul fa'il keduanya itu jatuh atau berlaku hukumnya pada jumlah fi'liyah. Nah, seperti itu. Adapun mubtada dan khabar itu berlaku hukumnya pada jumlah ismiyah. Artinya apa, teman-teman yang dirahmati oleh Allah? Ketika teman-teman membaca atau menemukan suatu kalimat dalam bahasa Arab, teman-teman wajib menganalisa terlebih dahulu. Wajib menganalisa apakah kalimat tersebut diawali oleh isim ataukah kalimat tersebut diawali oleh fiil. Itu yang pertama kali teman-teman harus lihat. Karena nanti berikutnya akan tergantung dengan apa sebelumnya. Jadi kalau suatu kalimat diawali oleh fiil, artinya apa? Teman-teman harus mencari nanti fa'ilnya mana. Atau teman-teman harus mencari naibu fa'ilnya mana. Seperti itu. Sedangkan kalau teman-teman menemukan ya ternyata kalimat tersebut diawali oleh isim, artinya jumlahnya jumlah ismiyah, maka teman-teman wajib mencari mana mubtada dan mana khobarnya. Seperti itu. Nah, kesalahan para mubtadi dalam belajar ilmu nahwu, mereka terutama bagi mereka yang menggunakan kitab Jurumiyah, karena di sini tidak disebutkan pembagian jumlah menjadi jumlah ismiyah dan jumlah fi'liyah, mereka salah dalam menentukan khobar, mana mubtada, mana fa'il, mana maf'ulun bih dan seterusnya. Kenapa? Karena mereka belum paham mana jumlah ismiyah, mana jumlah fi'liyah. Jadi teman-teman, ketika teman-teman menemukan suatu kalimat dalam bahasa Arab, jumlah dalam bahasa Arab itu diawali oleh isim, jumlahnya jumlah ismiyah, maka yang teman-teman cari adalah mubtada dan khobarnya. Adapun kalau teman-teman menemukan kalimatnya itu diawali oleh fiil, yakni artinya jumlahnya jumlah fi'liyah, maka teman-teman cari apa kemarin di sini? Maf'ul, yakni naibu fa'il, dan juga fa'ilnya. Kalau nggak ada fa'ilnya, naibu fa'il. Itu harus dicari. Nah, akan sangat tidak nyambung ketika teman-teman mengatakan bahwa misalnya jumlahnya itu jumlah ismiyah, tetapi yang teman-teman cari fa'ilnya. Itu nggak nyambung. Sebagai contoh di sini, al-mubtada. Ini al-mubtada
apakah ini isim atau fiil? Kita tahu dulu, isim atau fiil. Nah, ini adalah isim. Tahu dari mana? Dia di awal bisa kemasukan alif lam. Al-mubtada. Kita telah bahas ya. Kita telah bahas tanda isim di awal sekali pembahasan kita setelah bab kalam. Setelah bab kalam kita bahas tanda-tanda isim. Salah satunya masuknya alif lam. Nah, disinilah pentingnya kenapa di awal kita itu belajar tanda-tanda isim, tanda-tanda fiil, tanda-tanda huruf untuk seperti ini. Jadi yang jadi masalah adalah ketika teman-teman sudah sampai bab mubtada khobar, sampai bab marfu'atil asma, tetapi teman-teman belum bisa membedakan mana jumlah ismiyah, mana jumlah fi'liyah. Apakah dia isim ataukah dia fi'il? Artinya apa? Teman-teman harus balik lagi ke awal, mencari tahu perbedaan atau tanda yang membedakan antara isim dan fi'il. Nah, di sini saya ambil contoh. Ini al-mubtada ini isim. Tahu dari mana masuknya alif lam. Artinya apa? Kalau kita sudah tahu ini jumlahnya jumlah ismiyah karena dia yang pertama kali muncul adalah isim, maka yang teman-teman cari apa? Mubtada khobar. Nah, akan sangat tidak nyambung ketika teman-teman itu mengatakan bahwa lafat al-mubtada ini isim, tetapi teman-teman cari di sini fa'ilnya. Itu sangat tidak akan nyambung, teman-teman. Bagi para mubtadi nggak akan nyambung. Bisa dipahami ya? Jadi kalau teman-teman tahu di sini adalah isim, maka teman-teman cari mubtada dan khobarnya. Seperti itu. Begitu pula ketika teman-teman menemukan misal suatu kalimat itu diawali oleh fiil, artinya jumlahnya jumlah fi'liyah, kemudian yang teman-teman cari fa'ilnya. Nah, itu juga akan nggak nyambung teman-teman sekalian ya. Nggak nyambung seperti itu. Jadi carilah sesuai dengan letak jumlahnya, sesuai dengan jumlah susunan jumlahnya seperti itu. Baik, kita akan membahas langsung itu tadi sebagai untuk memudahkan saja. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullahu taala wa nafa'ana bi ulumihi fid dunya wal akhirah amin ya rabbal alamin. Babul mubtada'i wal khabari. Bab tentang mubtada dan khabar. Nah, mubtada dan khabar. Mungkin teman-teman sebelum ini pernah dengar ya, mubtada kemudian khabar. Nah, di sini kita akan jelaskan al-mubtada'u, adapun mubtada, huwal ismul marfu'ul ari 'anil awamilil lafziyah. Dianya itu mubtada adalah isim yang marfu, yang ari. Ari ini artinya sepi, anil awamilil lafziyah, dari amil-amil. Jadi awamil ini jamak dari amil. Dari amil-amil lafziyah, amil-amil yang sifatnya berupa lafat. Berupa lafat itu seperti misalnya huruf jar, itu kan lafat, muncul di situ lafadznya, atau berupa misalnya huruf-huruf penasab, itu amil-amil lafziyah. Nah, jadi di sini penulis mengatakan bahwa mubtada itu dia berbentuk isim. Nah, jadi mubtada enggak ada yang bentuknya fiil. Mubtada selalu isim. Tidak ada mubtada berbentuk fiil seperti itu. Kemudian mubtada juga syarat berikutnya itu marfu. Marfu dia. Jadi mubtada itu nggak ada yang mansub. Tidak ada mubtada yang mansub, majrur apalagi majzum. Seperti itu. Nah, al-ari anil awamil lafziyah ini sebenarnya kalau menurut saya ini kurang enak ya bagi mubtadi, maka para pensyarah terutama mereka mendatangkan suatu pengertian yang lebih mudah, yakni huwal ismul marfu alladzi yaqa'u fi awalil jumlah. Itu. Jadi mereka mengatakan bahwa dia adalah isim yang marfu yang terletak di awal kalimat. Seperti itu. Jadi yang pertama syaratnya isim, kemudian harus marfu, kemudian terletak di awal kalimat. Kemudian khobar. Adapun khobar, wal khobaru huwal ismul marfu'ul musnadu ilaihi. Adapun khobar, bermula dianya khobar itu isim yang marfu yang disandarkan kepadanya mubtada. Jadi khobar adalah dia syaratnya khobar itu harus berbentuk isim, sama kayak mubtada, dua-duanya isim. Khobar juga marfu, sama mubtada juga marfu. Bedanya khobar itu disandarkan kepada mubtada. Khobar itu disandarkan kepada mubtada. Sebagai contoh,
Nahwu qaulika Zaidun qaimun. Nah, kita analisa lebih mendetail sekarang. Zaidun qaimun. Mana mubtadanya? Zaidun. Kenapa? Karena Zaid ini isim. Isim bukan Zaid, isim bukan fiil, bukan huruf. Tahu dari mana Zaidun ini isim? Karena dia tanwin, bertanwin. Nah, ingat tanda isim yang di kitab ini ada 3. Alif lam, tanwin, dan juga bisa dikhafat atau dijarkan. Di sini tandanya tanwin, maka dia isim. Dia di sini isim. Marfu enggak? Marfu. Ya kan, tanda rafa'nya dengan domah karena dia isim mufrad. Kemudian dia terletak di awal enggak? Terletak, maka dia sah menjadi mubtada. Dia menjadi mubtada di sini. Nah, seperti itu. Kemudian mana khobarnya? Qaimun. Mengapa qaimun itu sebagai khobar? Nah, seperti ini. Qaimun artinya apa? Berdiri. Qaimun artinya berdiri. Pertanyaannya, siapa yang berdiri? Nah, kita kasih tahu si Zaid. Maka karena si qaimun ini menjelaskan si Zaid, artinya qaimun ini disandarkan kepada si Zaid. Maka karena qaimun disandarkan kepada si Zaid, ya dia adalah mubtada, maka dia adalah khobarnya. Seperti itu. Jadi Zaidun mubtada, qaimun khobar. Wa Zaidani qaimani. Zaidani mubtada, qaimani khobar. Wa Zaiduna qaimuna. Zaiduna mubtada, qaimuna khobar. Ya, seperti itu. Jadi di sini penulis sebenarnya ingin menjelaskan kepada kita, mengingatkan kembali tanda rofa ya. Di sini Zaidani tanda rofa dengan apa? Dengan alif. Qaimani juga dengan alif. Wa Zaiduna tanda rofanya dengan wawu. Qaimuna tanda rofanya juga wawu. Artinya khobar itu mencocoki mubtadanya. Khobar itu karena dia disandarkan kepada mubtada, dia juga mencocoki mubtada. Artinya kalau si mubtadanya itu jamak, maka khobarnya juga jamak. Kalau mubtadanya itu mudzakkar, khobarnya juga mudzakkar. Seperti itu. Sampai mana tadi? Oke, kita lanjutkan kembali. Mudah-mudahan bermanfaat yang di situ ya. Kemudian ini saya kasih sedikit bocoran bahwasannya mubtada dan khobar itu ada ciri bagi para pemula juga ya. Bahwasanya mubtada itu biasanya ma'rifah. Ma'rifah itu gampangnya itu bukan. Gampangnya itu dia kemasukan alif lam karena kita belum bahas ya ma'rifah. Gampangnya kemasukan alif lam. Contoh di sini Zaidani. Ini kemasukan alif lam. Nah, adapun khobarnya itu nakiroh. Nakiroh itu dia bertanwin atau enggak kemasukan alif lam. Ini qaimani enggak kemasukan alif lam, maka dia nakiroh. Jadi mubtadanya itu ma'rifah, khobarnya itu nakiroh. Zaiduna mubtadanya itu ma'rifah, qaimuna khobarnya itu nakiroh seperti itu. Wal mubtada'u qismani, dan mubtada itu terbagi menjadi 2. Zahirun wa mutmarun. Ada mubtada yang berupa isim zahir, wa mutmarun dan berupa isim domir. Fadzahiru, adapun yang zahir, ma taqaddama dzikruhu, sebagaimana yang telah lewat pembahasannya, penyebutannya, yakni ini. Ini mubtada yang bentuknya zahir. Mubtada yang bentuknya zahir. Kenapa Zaidun? Ini langsung Zaidun, Zaidani. Karena domir itu adalah kata ganti seperti huwa, huma, hum, hiya, huma, hunna. Nah, Zaidun, Zaidani, Zaiduna ini zahir karena tidak berupa huwa, huma, hum. Seperti itu. Wal mutmarusna asyarah. Adapun yang domir itu ada 12. Wahia dan dianya 12 itu apa saja? Yakni pertama ana, wa nahnu, wa anta, wa anti, wa antuma, wa antum, wa antunna, wa huwa, wa hiya, wa huma, wa hum, wa hunna. Nah, ini dia ke-12 domir-domirnya. Artinya apa? Ini sebagai untuk mempermudahkan pemula. Ketika ke-12 domir ini disebutkan dalam kalimah, dalam suatu kalimah, maka i'rabnya mubtada. I'rabnya mubtada seperti itu ya. Ada contohnya enggak di sini? Nahwu qaulika, nah sini.
Nahwu qaulika ana qaimun. Nah, di sini teman-teman nggak usah bingung mana cari mubtada'nya yang mana. Cari yang domir yang mana? Ana. Oh, berarti ana di sini mubtada. Nahnu ini berarti mubtada. Nah, wa ma asbaha dzalika dan sebagaimana yang serupa dengannya. Jadi ketika ana, nahnu, huwa, huma, hum, hiya, huma, hunna itu ada dalam suatu kalimat, i'rabnya sebagai mubtada. Wal khabaru kismani, adapun khabar itu ada dua jenis. Mufradun wa ghairu mufradin. Ada khabar yang bentuknya mufrad dan khabar yang bentuknya bukan mufrad. Maksud mufrad di sini itu artinya bukan berbentuk jumlah ataupun syibhu jumlah. Adapun ghairu mufrad dia artinya lawan dari mufrad. Fal mufradu nahwu qaulika, adapun yang khabar berbentuk mufrad itu adalah seperti ucapan engkau Zaidun qaimun. Zaidun qaimun mana mubtada? Mubtada Zaidun. Khabarnya mana? Khabarnya adalah qaimun. Khabarnya qaimun. Ini qaimun khabar namanya khabar mufrad karena dia bukan berbentuk jumlah adapun berbentuk syibhu jumlah. Wa ghairul mufradi dan juga khabar yang bukan mufrad itu arba'atu asya'a terbagi lagi menjadi 4 jenis. Al jarru wal majruru, yang pertama ada jar dan majrur. Wal dzarfu dan berbentuk dzaraf. Wal fi'lu ma'a fa'ilihi, fi'il bersama fa'ilnya artinya jumlah fi'liyah. Kemudian wal mubtada'u ma'a khabarihi dan mubtada' beserta khabarnya. Nah, seperti itu. Jadi khobar yang berbentuk bukan mufrad, khobar ghairu mufrad itu ada 4 macam. Dia bisa berupa jar dan majrur, ya, huruf jar dan isi majrur, atau berupa dzaraf. Dzaraf kita belum belajar di sini. Wal fi'lu ma'a fa'ilihi, ataupun fi'il bersama fa'ilnya. Kita telah belajar kemarin fi'il dan fa'il. Ya, artinya jumlah fi'liyah ya di sini. Bisa nanti fi'il dan fa'il ataupun fi'il bersama naibu fa'il. Gitu. Jadi di sini sebenarnya wal fi'lu ma'a fa'ilihi au ma'a naibil fa'ili juga boleh. Wal mubtada'u ma'a khabarihi dan mubtada' beserta khabarnya. Nah, jadi nanti mubtada' dan khabar itu bisa jadi khobar. Nah, seperti apa kita lihat di sini. Nahwu qaulika, seperti ucapan engkau. Zaidun fid dari. Nah, Zaidun fid dari. Mana mubtada'nya? Mubtada'nya Zaidun. Khabarnya mana? Nah, fid dari. Fid dari ini khabar. Jadi i'rabnya fi huruf jar, ad-dari isi majrur, kemudian jar majrur ini sebagai khabar bagi si Zaid. Khabar bagi mubtada'. Kemudian wa Zaidun indaka, Zaidun ini sebagai mubtada. Khabarnya mana? Indaka. Jadi inda ini dzaraf dan dia mudhaf, kafnya itu mudhafun ilaih. Nanti dzaraf ini itu sebagai khabar bagi si Zaid. Kemudian Zaidun qoma abuhu. Zaidun sebagai mubtada. Qoma fi'il madi, abu sebagai apa? Qoma telah berdiri. Siapa? Abuhu, bapaknya. Hu kembali ke siapa? Hu itu bapaknya si Zaid. Nah, bapaknya si Zaid. Maka ini fi'il, ini fa'il. Ini fi'il dan fa'il. Fi'il dan fa'il sebagai khobar bagi si Zaid. Seperti itu. Jadi khobarnya berbentuk jumlah ismiyah, berbentuk kalimat lain. Kemudian Zaid wa Zaidun jariyatuhu zahibatun. Mana mubtada'nya? Zaidun. Zaidun sebagai mubtada'. Jariyatuhu sebagai apa? Jariyatuhu sebagai mubtada' kedua. Nah, apalagi nih gimana? Jadi di sini Zaidun mubtada' pertama. Jariyatuhu ini sebagai mubtada' kedua. Zahibatun ini sebagai khobar. Khobar bagi siapa? Dia khobar bagi si jariyah. Jadi ini mubtada', ini khobar. Nah, terus ini kan tadi mubtada' nih. Zaidun ini kan mubtada' tadi. Nah, khobarnya si Zaidun mana? Nah, khobarnya si Zaidun adalah mubtada' ini jariyatuhu zahibatun. Mubtada' dan khobar ini itu sebagai khobar bagi si Zaidun. Seperti itu. Itu secara singkat dan ringkasnya. Baik, selesai pembahasan tentang mubtada' dan khobar. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita hanya ambil simpel-simpelnya. Nanti kalau ingin lebih lanjut, kalau masih belum paham, kita akan rujuk kepada kitab syarahnya. Ya. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf atas segala khilaf dan kesalahannya.
Yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, segala khilaf dan salah datangnya dari diri kami pribadi. Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.